ibarat bom gitu ya, 279 juta data pribadi kita sudah bisa diakses oleh orang-orang yang kita tidak kenal. Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Sobat sekalian, kita berjumpa lagi dalam channel Ustadz Demokrasi, sebuah channel yang selalu berusaha menyajikan isu-isu yang aktual terjadi di Republik ini dan tentu disertai dengan sebuah analisa yang tajam. Yang lebih penting juga adalah berusaha menyajikan solusi alternatif apa yang bisa kita lakukan bersama. Sobat sekalian, tema kita kali ini sedikit agak bergeser, jeda sedikit berkaitan dengan Palestina. Mengingat Palestina sekarang sedang juga gencatan senjata bersama dengan Israel. Meskipun kita tahu semua bahwa dalam berbagai peristiwa Israel tidak pernah konsisten terhadap kesepakatan gencatan senjata. Dan terbukti Jumat kemarin, beberapa saat setelah sholat Jumat, lagi dan lagi kembali melakukan penyerangan terhadap Masjid Al-Aqsa. Tapi tentu kita berharap bahwa paling tidak kesepakatan gencatan senjata kali ini bisa mengurangi ketegangan dan mengakhiri sementara tragedi kemanusiaan. Kali ini, sobat sekalian, tema kita kembali ke tanah air. Kita membahas berkaitan dengan kasus yang sungguh sangat membingungkan, berkaitan dengan pribadi kita semua, keselamatan pribadi kita, karena kasus ini adalah berkaitan dengan betul kebocoran atau pencurian data pribadi. Sekalian kita membaca pada saat hari Kamis, ada salah seorang members akun samaran itu kemudian mengunggah sedang melakukan penawaran penjualan data pribadi penduduk Indonesia yang jumlahnya sangat fantastis, 279 juta jiwa, yang tentu membuat kita sangat tercengang karena kalau angka 279 juta jiwa itu sesungguhnya adalah sudah mengambil lebih dari 90% jumlah penduduk Indonesia. Ingat, karena juga memang pada saat bersamaan kita lihat kalau data statistik saja sebenarnya di tahun 2020 itu jumlah penduduk kita adalah 270 juta jiwa gitu ya. Nah, yang sekarang yang dijual ini adalah 279 itu adalah data berdasarkan jumlah penduduk yang hidup dan yang sudah meninggal. Nah, yang menarik adalah karena data yang diklaim ini adalah berkaitan betul-betul yang lengkap berdasarkan dengan terkonfirmasi data pribadi, yaitu adalah dalamnya selain nama pribadi, tempat tanggal lahir, yang juga belum tentu semua orang tahu gitu ya. Data pribadi itu berkaitan dengan nama, siapa nama kita, siapa nama Anda, siapa nama saya, tempat tanggal lahir gitu ya. Orang tua ibu kandung, itu ada di sana, NIK dalam KTP, dan nomor kartu keluarga juga ada semua di sana. Dan yang lebih penting juga adalah bahkan termasuk di dalamnya yang dijual adalah berkaitan dengan rekam jejak medis kesehatan seseorang. Ini yang saya kira betul-betul membuat kita agak resah gitu ya, karena ini berkaitan dengan data pribadi kita. Saya kira kita semua, hampir semua mayoritas pernah mengalami gitu ya, kalau dalam keseharian kita misalnya tiba-tiba tuh ada menerima telepon gitu ya dari seseorang, dan seseorang itu seolah-olah akrab sekali, mengenal nama kita yang sangat detail, lalu kemudian akhirnya menawarkan produk. Itu masih agak mending gitu ya. Kita bertanya-tanya ini dari mana mereka mendapatkan dokumen, data, nomor telepon kita dan lain-lain. Itu masih agak mending. Yang lebih kalau misalnya ada pemirsa, ada netizen kita yang kemudian juga mengalami gitu ya. Misalnya ternyata tiba-tiba kalau ingin mencairkan dananya di lembaga perbankan, membuka rekening gitu ya, untuk mengecek rekeningnya, ternyata isi rekening itu ternyata sudah habis dibobol. Dan yang lebih fatal lagi gitu ya, yang sangat meresahkan, dan ini juga banyak dialami. Bahkan ada kawan saya yang sempat menjadi korban, yaitu adalah tiba-tiba diteror gitu ya. Kita menggunakan istilah teror karena itu betul-betul secara psikis ada kekejaman di situ ya. Itu kemudian ada masuk tagihan sebagai seolah-olah pernah minjem di aplikasi pinjaman online. Dan betul datanya terverifikasi, nomor telepon yang dipakai betul, nama yang bersangkutan betul,
tanggal lahir betul, nama ibu kandung betul, dan jumlahnya sangat luar biasa. Korban ini kemudian baru sadar bahwa selama ini, karena yang bersangkutan tidak pernah katanya melakukan pinjaman, tapi faktanya adalah data itu ada. Itu lagi-lagi kemudian baru mengecek di mana data itu didapatkan. Itu yang terjadi. Dan hampir semua banyak mengalami terjadi seperti itu. Itu adalah hanya salah satu contoh gitu ya. Bagaimana betapa rawannya data pribadi kita bisa dibajak oleh orang-orang yang tidak kita kenal. Itulah peristiwa yang terjadi di hari Kamis kemarin. Saya kembali mengingatkan kita bahwa ada 279 juta yang boleh jadi juga data kita di dalam gitu ya. Kita tidak tahu walau-walau. Semoga saja kita tidak ada gitu ya. Nah, apa sesungguhnya yang terjadi dan di mana data ini mereka ambil gitu ya. Kalau kita membaca, sekali lagi seperti yang kita baca di media, seperti dikutip ada di Kompas, ada di Detikcom, lalu kemudian di CNN gitu ya, kita lihat bahwa ternyata mereka ini itu ditengarai, itu melakukan proses aksi mencuri data, gitu ya, kita menggunakan istilah pencurian data gitu ya, itu adalah data yang ada di BPJS. Kenapa disimpulkan seperti itu? Jadi hasil investigasi dilakukan oleh Kominfo, itu adalah ada kemiripan data yang ada di BPJS karena di sana terkonfirmasi struktur dokumen yang disiapkan gitu ya. Dan ternyata juga memang yang bersangkutan ketika ada yang mencoba melakukan penelusuran dan sempat berkomunikasi, izin-izin seolah-olah menawarkan membeli data tersebut, ternyata memang diakui bahwa mereka mengambil data di laman BPJS. Ini saya kira yang betul-betul kita membuat terperangah gitu ya, karena bukankah data ini sebenarnya adalah data yang kita semua berharap untuk bisa dijamin. Tapi pertanyaan juga adalah, bayangkan kalau sudah lembaga negara, lembaga yang selama ini sangat betul-betul protektif, ternyata juga bisa bocor. Padahal dalam saat bersamaan kita tahu, bukan hanya di BPJS kita selama ini banyak menyerahkan dokumen gitu ya, tapi hampir kan sebenarnya seluruh aktivitas selama ini itu kemudian mensyaratkan ada informasi data dokumen pribadi. Urus saja perubahan nomor telepon itu harus menggunakan KTP, KK, dan NPWP. Apalagi sekarang ini adalah zaman belanja online gitu ya. Dan berhubungan dengan beberapa aplikasi online juga meminta di situ adalah mensyaratkan data dokumen pribadi. Atau bahkan sebenarnya adalah untuk menerima pembagian bantuan sosial atau bansos selama COVID ini juga mensyaratkan ada KTP, ada KK gitu. Artinya apa? Betapa vitalnya sebenarnya dokumen kependudukan itu, dan di dalamnya adalah berkaitan dengan data pribadi. Dan sayang sekali karena kelengahan kita, kecerobohan kita semua, itu kemudian data ini bisa diakses oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apa sih sebenarnya problem sampai kemudian data itu harus dilindungi gitu ya? Kalau kita lihat misalnya, saya tadi mengilustrasikan bahwa mungkin kita semua pernah mengalami ada yang menerima telepon, ada yang kedatangan tiba-tiba penagih, dan macam-macam gitu. Itu adalah salah satu contoh saja sebenarnya. Tapi yang lebih fatal adalah kalau kita melihat gitu ya, apa yang biasa terjadi, yang rawan terjadi dalam proses, dalam implikasi terhadap kebocoran data ini adalah karena data kita bisa diretas, akun kita bisa dibajak, dan kemudian digunakan untuk melakukan penipuan. Dan itu sangat berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah justru juga pada saat yang bersamaan terkonfirmasi bahwa data-data ini bisa juga berpotensial untuk melakukan kekerasan, terutama berkaitan dengan bahkan bisa terjadi pelecehan seksual gitu ya. Ini yang terjadi yang kita ini. Nah itu terkonfirmasi kalau kita baca di laman Kominfo juga sangat mewanti-wanti bahwa kenapa data pribadi harus diproteksi betul, karena itu tadi termasuk adalah ada potensial menyalahgunakan untuk penipuan dan juga yang berkaitan dengan potensial untuk kekerasan dan pelecehan seksual. Itu yang kedua. Yang ketiga yang menjadi penting adalah juga berkaitan dengan sebenarnya dalam kasus untuk kebocoran data ini, selain ada penipuan, ada pembajakan akun dan macam-macam gitu ya, ternyata ini berkaitan juga memang berkepentingan dengan mafia bisnis. Dan ini berkaitan dengan biasanya dengan kapital perusahaan macam-macam. Ingat tadi saya sebut bahwa salah satu data dalam data pribadi kita yang berhasil dibajak adalah berkaitan dengan rekam jejak kesehatan kita. Ini yang paling fatal. Dan biasanya yang berkepentingan siapa? Ini adalah perusahaan sebenarnya. Karena di sana akan terkonfirmasi bahwa
Berapa sih misalnya sederhananya adalah kita coba ilustrasi sangat sederhana. Berdasarkan data itu akan terkonfirmasi dari 279 juta jiwa, tingkat penyakit apa yang paling rawan terjadi di negeri ini. Apa sih sebenarnya penyakit yang paling banyak diderita oleh penduduk Indonesia? Dan dari penyakit itu, apa jenis obat yang paling banyak dikonsumsi? Ini adalah kepentingan bisnis. Yang kemudian perusahaan-perusahaan bisa menggunakan data ini untuk memproduksi obat. Itu salah satu contoh saja gitu ya. Jadi ada hal yang ini. Yang lain adalah sebenarnya itu bisa akan berkaitan dengan kekuatan gitu, sebuah negara gitu ya. Karena bagaimanapun juga disebutkan bahwa ingat salah satu kekuatan negara juga adalah berkaitan dengan jumlah penduduknya. Dan dalam data pribadi ini lagi-lagi mengkonfirmasi kekuatan jumlah penduduk secara kuantitas dan juga kapasitasnya. Sehingga begitu rawannya sebenarnya adalah berkaitan dengan data pribadi ini. Kesadaran terhadap efek implikasi yang akan ditimbulkan terhadap kebocoran data itu sudah disadari oleh kita semua. Termasuk sebenarnya adalah secara institusi negara kita itu sudah menyadari. Hanya saja memang bergerak lambat gitu ya. Kalau kita baca referensi di beberapa referensi gitu ya, maka sebenarnya ada beberapa negara, paling tidak ada 133 negara itu sesungguhnya sudah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Sayang sekali Indonesia tidak masuk dalam negara yang memiliki regulasi berkaitan proteksi undang-undang terhadap perlindungan pribadi kita. Itu Indonesia. Indonesia baru disejajarkan seperti dengan India yang baru memiliki niat akan memproduksi. Moga-moga saja kita berharap bahwa undang-undang perlindungan data pribadi ini segera bisa diproses gitu ya. Karena berdasarkan data yang ada dalam pencatatan teman-teman di Komite Pembentukan Legislatif, ternyata rancangan undang-undang perlindungan data pribadi itu sesungguhnya adalah sudah diajukan sejak tahun 2019, bahkan sudah masuk di Prolegnas tahun 2020 dan 2021. Dan kita berharap bahwa undang-undang ini segera diproses. Karena sesuai dengan komitmennya juga memang DPR itu akan mempercepat gitu ya. Apalagi dengan peristiwa sekarang ini. Berbagai aktivitas sudah pernah dilakukan, bahkan sudah melakukan RDP bersama dengan Komnas HAM. Jadi saya kira tidak ada argumentasi untuk kemudian menyatakan bahwa undang-undang ini harus diperlambat gitu ya. Ini yang saya kira harus kita dorong cepat, karena bagaimanapun juga sekali lagi data pribadi harus dijamin betul bahwa itu tidak boleh atau siapapun melakukan pencurian terhadap data untuk diperjualbelikan. Komisi 1 DPR RI bahkan sesungguhnya itu sudah berkali-kali mengingatkan, karena peristiwa pencurian data ini bukan hanya kali ini terjadi. Sebelumnya pernah juga terjadi di tahun 2019 gitu ya, itu terjadi dalam beberapa aplikasi online. Dan itu sempat kemudian diatasi, tapi kemudian lagi-lagi tidak masif, tidak sistematis cara mengatasinya. Dan kali ini adalah sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, ibarat bom gitu ya, membuat kita semua kaget karena ingat sekali lagi 279 juta data pribadi kita sudah bisa diakses oleh orang-orang yang kita tidak kenal, dan juga niatnya tentu pasti punya niat yang tidak baik, karena mereka tidak berkepentingan dengan data kita sebenarnya. Mereka adalah akan menjual kepada orang-orang yang punya kepentingan, dan kepentingan itu boleh jadi adalah sangat dominan kepentingan jahat.